remote dan lain-lain. Pilihannya di Coba misalnya YouTube. YouTube ya. Ini teman, ini YouTube ya, saya klik ya. YouTube, kemudian layarnya besar sebesar TV yang masing-masing. Jadi kalau HP kan kecil. Ini super besar. Saya coba pilih yang ini ya. Ini kebetulan ada Tirah Channel. Nah, ini kebetulan yang berhubungan dengan yang biasa saya unggah konten di YouTube juga, teman-teman. Ini adalah contoh untuk melihat yang biasa teman-teman lihat channel-channel yang di YouTube yang di layar HP atau kecil ya. Nah, inilah saatnya untuk melihat sebesar masing-masing TV di rumah dan hasilnya pun bagus. Teman-teman jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan pencet lonceng agar teman-teman dapat notifikasi dari channel ini dan channel ini terus berkembang. Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dari Tirah Channel. Ya teman-teman, ini yang di meja nih, ini ada box kecil ya. Ini apakah teman-teman pernah lihat ini? Ini box kecil, kalau saya bilang ini TV box ya. TV box tipe Android. Ini banyak pilihan, zaman sekarang banyak pilihan ya. TV kita ada TV tabung yang masih jadul. Terus yang sekarang pemerintah menerbitkan TV digital yang pakai STB. Ada juga yang punya duit pakai parabola. Parabola juga kebagi dua ya. Ada parabola yang gratisan, masang sendiri, tunin media. Channelnya banyak tapi ganti-ganti itu. Saya kebetulan udah buat juga, kapan-kapan mau saya bikin kontennya buat teman-teman. Terus ada juga parabola yang berbayar. Nah, berbayar itu yang sayang kalau nggak punya duitnya. Kan paling murah 100 masalah. Nah, untuk TV sendiri kali ini saya bahas TV selain TV annual ya. Annual TV yang TV lama yang bulan November akan hilang. Itu pemerintah dari tahun ini kalau salah udah menerbitkan TV digital. Bahkan di daerah saya TV digital itu bisa nangkap 50 channel ya, bersih. Tanpa smooth. Tapi begitu sinyal dari pemancarnya lagi problem, baru deh patah-patah gambarnya kayak video rusak ya. Nah, ini yang saya bawa di meja ini adalah bagian dari media tadi. Ini adalah fungsinya untuk menghidupkan TV Android. Jadi TV yang di rumah saya kebetulan TV yang masih biasa, belum smart TV, masih belum ada Bluetooth-nya, belum ada YouTube-nya. Nah, alat ini namanya TV box. Ini harus terkoneksi dengan jaringan internet ya atau wifi ya. Nanti jaringan wifi itu waktu itu saya udah bahas yang video sebelumnya, router ya. Router itu untuk nangkep dari kartu provider kemudian dipancarkan, nanti ditangkap oleh TV box ini salah satunya. Ini mirip dengan HP-HP Android kita, menangkap jaringan wifi, kemudian jaringan itu nanti kita koneksikan dengan kabel HDMI ya. Ini kalau lihat teman-teman lihat sekilas ya. Ini boxnya sederhana, ya kecil, dimensinya paling sekitar berapa senti ini? Sekitar 10 sentian ya. 10 kotak ya. Tipis ya, paling 3 sentian. Sederhana. Ini mereknya kayak merek HP ya. ZTE. ZTE itu udah populer di HP Cina dulunya. Nah, ini akan mengoneksikan dari box ini. Setelah dari jaringan wifi kita tangkap dengan dengan TV box ini, kemudian akan kita pancarkan atau kita salurkan pakai HDMI ya. Kabel HDMI itu lebih bagus ketimbang RCA. Kalau RCA itu gambarnya harus tiga kabel, kalau ini cukup satu tebel. Kemudian ini kira-kira 1 meter, nanti masuk ke jack yang tersedia di TV kita. Nah, untuk siaran ini, kalau TV kita kan nggak ada YouTube ya, tapi kalau TV box ini atau box yang di dalam ini
aplikasi yang dari pabriknya sudah nempel ya, sudah nempel. Ada beberapa aplikasi, salah satunya YouTube yang kita biasa lihat di HP. Nah kali ini kalau teman-teman punya box seperti ini, nanti YouTube kita nggak usah main di HP, bisa lihat TV, gambarnya lebih besar dan gambarnya bersih. Kemudian dari box ini sendiri, ini ada beberapa soket ya. Ini soket-soket yang untuk power ya teman-teman. Untuk power ini adalah pakai adaptor. Jadi dari waktu beli di box ini adaptor, ini 12 volt ya. 12 volt, jacknya jack standar 5,5 mili. Ini jack nanti masuk di sini dari listrik. Kemudian kabel masuk ke TV ya. Kalau ini adalah soket yang biasa dipakai di dari router ya, router yang kalau kita betul nggak ada wifi yang antar router ke sini, ini pakai kabel manual ya, panjang nih, ada yang semeter, ada yang 3 meter, jaringan masuk situ. Kemudian ini ada yang teman-teman tahu, ini adalah USB ya, USB 1 dan 2, ini multifungsi. Ini bisa dipakai untuk nyetel lagu MP3 yang kita download dari Google ya. Kita masukin flash disk, ambil yang 1 2 sama aja, atau film-film yang kita udah sadur ke USB. Ini pilihan. Kemudian bisa juga dipakai untuk modemnya remote ya, remote ya. Jadi ini bisa di remote. Jadi untuk memindahkan nomor-nomor yang di TV itu kan harus ada layar pilihan ya. Misalnya Google, kita pengen lihat tirah channel gitu kan. Nah, dari ini dimasukin ke remote-nya ini. Kemudian nanti remote pasangannya itu nanti nembak sini, kemudian muncul di layar TV. Kita pilih Google, pilih YouTube, atau pilih aplikasi yang kita pilih. Kemudian ini pun bisa menyediakan ya, kalau dari pabrik itu ada promonya, merubah stupid ya tulisannya, TV. Jadi TV jadul istilahnya menjadi TV yang smart atau modern. Nah ini alatnya nih waktu beli masih 300 ribuan ya. Sekarang udah banyak ya. Kisarannya antara 200 sampai 500, bahkan sekarang ada yang teknologi yang terbaru lagi yang kecil, harganya cuma terlalu mahal. Tapi ini buat teman-teman yang pengen TV-nya bisa menangkap siaran lebih banyak dan bisa YouTube dan lain-lain, film dan lain-lain, itu gratis. Ada juga yang berbayar. Ini pilihannya. Kalau dari TV jadul yang dibelikan STB itu kan bisa kurang lebih 50 channel ya. Kalau ini bisa lebih. Karena ini selain TV nasional masuk, terus TV mancanegara beberapa yang masuk di dalam aplikasi itu juga bisa kita tonton. Jadi cukup praktis, mungil. Kemudian pilihan. Nah, nanti ini pasangannya harus dengan WiFi. Kalau di rumah teman-teman sudah ada WiFi, bisa pakai jaringan atau pakai yang router yang pernah saya unggah di dalam video saya. Dari WiFi atau router yang terpancar ditangkap oleh ini, kemudian ini TV box ini akan memancarkan nanti ke ini ya. Ini kalau saya coba untuk dilihat fungsinya dulu, karena ini nanti kalau untuk tes di TV ini saya harus mendekati TV ya. Kabel HDMI nya nanti saya ambil, colokan sini, kemudian colokan ke TV inputnya untuk untuk transmitternya, untuk tunernya. Kemudian kita bisa setting pengen tampilan seperti apa. Nah ini konsumsi 12 volt ya, 12 volt. Ini ada tombol power ya, on off ya. Ini tombol power, saya coba hidupkan. Hijau ini ada 2 ya. Jadi lampu indikator ini bentuknya segi 4 teman-teman. Ini indikatornya agak redup karena dilapisi dengan kayak kaca film ya. Ini artinya box ini berfungsi bisa untuk dipasang kabel untuk komunikasi dengan TV, apakah mau nyetel lagu atau mau lihat TV atau mau YouTube. Rasanya ini adalah alternatif buat teman-teman ya, buat orang yang kebetulan nggak bawa HP atau pengen lihat layarnya lebih besar ketimbang HP. Kita lihat YouTube dari channel-channel yang ada, nanti dikoneksikan antara box ini dengan TV kita yang ada di rumah masing-masing. Rasanya TV, sembarang TV, semua merek bisa ya. Jadi ini Anda tidak milih harus TV apa, tapi semua TV
yang bisa pakai HDMI. Kalau TV jadul nggak bisa, karena TV jadul itu belum dilengkapi HDMI ya. Kabelnya khusus ya. TV jadul tuh yang ada seperti videonya kabel RCA yang 3 buah. Kalau ini khusus TV yang udah modern tapi belum smart atau belum dilengkapi dengan YouTube atau dengan lain-lain. Ya teman-teman, ini box TV ini saya coba aplikasikan ke TV ya. Saya punya TV yang belum smart TV ya. Ini masih belum saya hidupkan. Saya coba adaptor nih, saya sudah pasang ya. Adaptor udah pasang. Proyektor yang itu saya udah standby. Wifi-nya udah standby. Akan saya coba koneksikan. Ini yang dinamakan kabel HDMI teman-teman. Bukan RCA ya. HDMI itu kabelnya satu tapi dalamnya sudah banyak untuk jaringan. Ini kita dapatkan ke jack atau outputnya TV box ke ini ya. Ini apa? Nah ini karena terlalu ringan ya. Kemudian kabel power yang untuk 12 volt ya, saya coba colokkan ke sini. Ini udah melekat ke area ya. Ini udah nyala ya. Sudah nyala, akan saya coba hidupkan TV saya. Seperti apa itunya ya teman-teman. Ini saya coba hidupkan ke TV dulu ya. TV nya saya nyalakan dulu. Ini saya langsung masuk ke inputnya TV yang untuk video ya, atau yang bisa pakai kabel HDMI. Itu masuk koneksi ya. Nah ini pilihannya banyak teman-teman. Dari box ini setelah terkoneksi dengan TV, ini banyak pilihan. Dan ini kebetulan saya lengkapi dengan remote ya. Jadi ini remote ini adalah fungsinya untuk memilih aplikasi yang di layar TV. Kemudian ini remote adalah nembaknya ke box TV tersebut. Jadi saya coba beberapa pilihan teman-teman ya. Ini dilengkapi dengan volume dan lain-lain. Pilihannya di misalnya YouTube ya. Ini teman, ini YouTube ya. Saya klik ya. YouTube, kemudian layarnya besar, sebesar TV yang masing-masing. Jadi kalau HP kan kecil. Ini super besar. Saya coba pilih yang ini ya. Ini kebetulan ada Tirah Channel. Nah, ini kebetulan yang berhubungan dengan yang biasa saya unggah konten di YouTube juga teman-teman. Ini adalah contoh untuk melihat yang biasa teman-teman lihat channel-channel yang di YouTube yang di layar HP atau kecil ya. Nah inilah saatnya untuk melihat sebesar masing-masing TV di rumah dan hasilnya pun bagus. Tanpa pecah teman-teman. Ini panah yang saya gerakan ini adalah seperti panah kalau kita biasa main laptop ya. Panah mouse-nya itu bisa menunjuk atau klik ke aplikasi yang kita pilih ya teman-teman. Nah ini adalah bagian atau YouTube yang saya bisa lihat di layar monitor televisi di rumah. Nah inilah fungsinya TV box yang terkoneksi dengan WiFi atau jaringan internet. Kemudian kita pasang kabel yang terkoneksi lagi ke bagian input untuk tunernya TV. Dan hasilnya teman-teman banyak pilihan ya. Selain TV, selain YouTube, terus bisa untuk MP3 untuk lihat video dan lain-lain, banyak sekali fungsinya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan buat teman-teman, sharing dan berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.